Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya mau coba bahas sebuah film bergenre science fiction yang dirilis pada tahun 1968, berjudul Planet of the Apes. Film ini sendiri bercerita tentang planet bumi di masa mendatang yang sudah dikuasai oleh bangsa kera. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan 4 orang astronot sedang melakukan perjalanan antar galaksi. Dan mereka sudah meninggalkan bumi selama 6 bulan. Dan seorang kapten yang bernama Taylor masih terbangun untuk mengirim pesan terakhir ke bumi. Setelah itu, ia akan melakukan tidur panjang atau hibernasi. Pesawat angkasa mereka melaju mendekati kecepatan cahaya dan berdasarkan teori relativitas, jika seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu yang dialaminya akan melambat. Hal itu ditunjukkan pada angka di kronometer di mana saat itu bumi sudah berada di tahun 2673, sedangkan mereka masih di tahun yang sama yaitu 1972. Artinya sejak meninggalkan bumi telah terjadi perbedaan waktu selama 700 tahun lamanya. Dalam pesannya, sang kapten mengatakan seandainya mereka yang berada di bumi menerima pesannya, sudah pasti mereka adalah generasi manusia yang maju, atau mungkin saja ras yang berbeda. Setelah menyuntikkan sebuah obat, Taylor langsung menuju kapsul hibernasi untuk melakukan tidur panjang. Berbulan-bulan kemudian, tanpa ada sebab yang jelas pesan mereka sampai di sebuah planet. Planet antah berantah yang tidak mereka ketahui namanya. Beruntungnya mereka mendarat di atas air yang membuat mereka selamat dari benturan keras. Sistem pesawat secara otomatis membangunkan mereka dari tidur panjangnya. Sayangnya salah seorang dari teman mereka sudah menjadi mumi. Terjadi keretakan pada kaca kapsul yang menyebabkan kebocoran udara sehingga ia gagal hibernasi. Tiba-tiba air masuk ke dalam pesawat dan mereka harus segera keluar dari sana. Seorang kru yang bernama Landon berkata, mesin pesawat mereka rusak dan mereka tidak bisa mengirim pesan ke bumi. Lalu seorang kru lainnya juga memberitahukan kalau atmosfer di planet itu cukup ramah, bahkan terdapat oksigen. Tanpa ragu mereka keluar dari pesawat lalu menggunakan perahu karet untuk sampai ke daratan. Setelah sampai mereka mengecek persediaan yang mereka punya, mereka memiliki senjata dan bekal makanan untuk beberapa hari ke depannya. Lalu Landon bertanya kepada kapten kira-kira sudah berapa lama perjalanan mereka. Kapten mengatakan, sebelum keluar ia sempat melihat angka di kronometer, di mana bumi saat ini sudah berada di tahun 3978. Diperkirakan sudah 18 bulan mereka melakukan perjalanan angkasa dan terjadi perbedaan waktu selama 2000 tahun antara waktu mereka dengan waktu di bumi. Artinya mereka saat ini berada sekitar 2000 tahun di masa depan. Dan mereka juga dipastikan tidak akan bisa kembali ke bumi karena pesawat mereka tenggelam dan mereka harus mencari cara untuk bertahan di planet tersebut. Selesai beristirahat, mereka mulai melakukan penjelajahan. Setelah perjalanan yang panjang, mereka menemukan sebuah tanaman. Mereka yakin kalau di planet tersebut pasti terdapat kehidupan. Lalu beberapa hari kemudian mereka sampai di sebuah tempat. Di sana terdapat banyak orang-orangan sawah. Mereka tidak begitu peduli karena di depan mereka ada sebuah danau dan air terjun. Mereka langsung berenang untuk menyegarkan diri, dan setelah selesai, mereka dikejutkan dengan sesosok seperti manusia diam-diam mencuri baju mereka. Lalu Taylor dan yang lainnya mengejar dan akhirnya menemukan baju mereka, tapi sayangnya baju tersebut sudah dalam keadaan robek. Lalu di sebuah ladang jagung, Taylor dan rekannya dikejutkan, ternyata ada sekelompok manusia di sana. Mereka sangat primitif dan terlihat seperti sekumpulan Tarzan. Tiba-tiba mereka terdiam seperti menyadari ada bahaya yang mengintai mereka. Lalu terdengar suara gemuruh dan membuat para manusia itu berlarian. Menyadari ada bahaya, Taylor dan rekannya juga bersembunyi. Sesuatu yang mengejar mereka adalah kelompok berkuda dan bersenjata, dan ternyata mereka adalah kawanan kera.
Melihat itu, Taylor menjadi bingung mengapa ada kera bisa menunggang kuda dan bahkan memiliki senjata. Dan para kera itu terus memburu manusia dan menangkap mereka dengan jaring, memperlakukan mereka seperti monyet yang lepas dari kandangnya. Di tengah kekacauan itu, Taylor menemukan rekannya telah tewas karena terluka parah. Dan akhirnya manusia itu berhasil ditangkap satu persatu, begitu juga dengan Taylor. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah gerobak dan bahkan ada yang sampai digantung. Setelah itu, para kera itu melakukan selfie dan berfoto ria untuk mengabadikan momen perburuannya. Smile. Setelah sampai di desa, mereka dimasukkan ke dalam kandang besar. Beberapa manusia yang terluka dibawa ke sebuah ruangan untuk diobati. Ternyata sebagian kera itu juga memiliki rasa kemanusiaan. Maksudnya rasa peri kehewanan. Seekor kera betina bernama Zira melakukan transfusi darah kepada Taylor karena ia mengalami luka di leher dan kehilangan banyak darah. Dr. Zira adalah bagian dari kelompok yang melakukan penelitian pada spesies manusia. Selesai diobati, Taylor dimasukkan ke dalam kandang, namun ia tidak melihat temannya yang lain. Para manusia itu bertingkah dan diperlakukan seperti monyet, dan parahnya lagi, para manusia itu tidak satupun yang bisa berbicara. Lalu seekor tukang sapu memberitahu Zira kalau ada manusia yang terlihat seolah-olah bisa bicara. Namun sayangnya suara Taylor hilang karena luka yang ia dapat di lehernya. Zira menjadi kagum kalau manusia yang satu ini sepertinya lebih cerdas daripada yang lain. Tanpa sengaja Taylor melihat Zira memegang sebuah kertas dan pulpen. Ia memintanya mendekat dan berusaha merebutnya. Namun si tukang sapu dengan sigap menghalanginya. Lalu seekor orangutan bernama Dr. Zeus datang untuk melihat. Sepertinya dia mempunyai jabatan penting di sana. Dr. Zeus sangat tidak menyukai manusia meski Zira mengatakan kalau si Taylor ini berbeda. Namun Zeus tetap menganggap kalau manusia itu adalah spesies yang tidak memiliki kecerdasan. Bahkan menurut Zeus, penelitian spesies manusia yang dilakukan oleh Zira adalah sia-sia. Mereka hanyalah hama pengganggu yang memakan habis persediaan makanan mereka. Sedangkan penelitian yang diinginkan oleh Dr. Zeus adalah dengan cara membedah otak manusia lalu mempelajarinya. Setelah Dr. Zeus pergi, Zira memberi Taylor sebuah hadiah. Ia memasukkan seorang perempuan ke dalam kandang untuk menemani Taylor. Dan para manusia itu juga diperlakukan seperti ayam supaya tidak stres. Mereka dibawa keluar dan tentu saja tetap berada di dalam kandangnya. Lalu Zira mengajak tunangannya yang bernama Cornelius untuk melihat manusia favoritnya. Cornelius adalah akademis dari bangsa kera dan juga seekor arkeolog. Di saat bersamaan Taylor membungkuk lalu menulis sesuatu di tanah. Tiba-tiba Dr. Zeus datang menghampiri mereka. Ia langsung menegur Cornelius karena ia telah melanggar sebuah aturan. Cornelius diketahui telah melakukan sebuah penelitian arkeolog tanpa seizin Dr. Zeus di area terlarang. Di tengah pembicaraan mereka, Taylor berusaha memperlihatkan tulisannya, namun seseorang yang di dekatnya mencoba menghapusnya. Taylor menjadi marah dan menendangnya, lalu terjadi kekacauan. Mereka saling memukul. Setelah itu Taylor dikembalikan ke dalam kandangnya. Tanpa sengaja, Dr. Zeus melihat tulisan yang dibuat oleh Taylor, dan dia langsung menghapusnya agar tidak diketahui oleh Zira. Sepertinya Dr. Zeus ingin menyembunyikan fakta kalau manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang cerdas. Lalu di kandang Zira meminta maaf kepada Taylor atas perlakuan kasar penjaga kepadanya. Tiba-tiba Taylor mendekati Zira, mengambil kertas dan pulpen yang ada di saku bajunya. Lalu Taylor menulis sesuatu di dalam kertas itu. Penjaga yang kesal melihatnya masuk ke dalam lalu memukulnya. Mengambil kertas itu lalu menyerahkannya kepada Zira. Kertas itu bertuliskan namaku adalah Taylor. Zira menjadi terkejut sekaligus senang. Lalu ia membawa Taylor ke tempat Cornelius. Ia menunjukkan beberapa tulisan yang dibuat oleh Taylor. Taylor lalu menceritakan dirinya melalui tulisan. Mereka pun kagum dengan kecerdasannya. Namun Cornelius menganggapnya sinting karena di dalam kertas itu Taylor menuliskan kalau ia datang dari langit menggunakan sebuah pesawat. Lalu untuk membuat mereka percaya, Taylor membuat sebuah pesawat dari kertas lalu menerbangkannya. Setelah itu Taylor meminta sebuah peta dan menunjukkan lokasi jatuh pesawatnya.
Akan tetapi Cornelius menyangkalnya karena di tempat itu dekat dengan kawasan terlarang, dan tidak mungkin ada yang bisa selamat dari sana. Karena itulah Cornelius tetap tidak mempercayai Taylor, lalu Zira membocorkan rahasia penelitian Cornelius kepada Taylor. Ternyata selama ini Cornelius mengembangkan sebuah hipotesa tentang kera dan manusia. Menurutnya kera itu berevolusi dari spesies yang paling rendah, dan mungkin saja manusia dulunya memiliki peradaban yang sangat maju. Hal itu terbukti dari temuan dan penelitian yang dilakukan Cornelius saat berada di area terlarang. Karena itulah, Dr. Zeus sangat marah saat mengetahui Cornelius melakukan penelitian di sana. Zira berpendapat mungkin saja Taylor bisa menjadi barang bukti yang dibutuhkan sehingga semakin jelas asal-usul mereka. Dan tanpa diduga Dr. Zeus datang ke tempat mereka bersama seekor orang utan bernama Maximus. Maximus adalah komisaris urusan binatang. Mereka mengatakan kalau tidak seharusnya mereka membawa manusia ke tempat itu. Zira berkata kalau ia sedang melakukan sebuah eksperimen terhadap Taylor. Dr. Zeus tidak percaya karena ia menemukan pesawat kertas yang menurutnya adalah buatan Taylor. Setelah itu Taylor dikembalikan ke dalam kandang. Lalu tidak lama kemudian para tentara datang untuk membawa Taylor ke ruang bedah. Mereka akan melakukan eksperimen kepadanya, namun penjaga kandang melarang karena Dr. Zira menginginkannya berkembang biak. Akan tetapi karena ini adalah perintah dari Dr. Zeus, mau tidak mau penjaga kandang itu menuruti perintahnya. Saat penjaga mencoba mengikat Taylor, Taylor menyerangnya lalu kabur dari sana. Dan sialnya dia malah nyasar dan masuk ke sebuah ruangan di mana para kera itu sedang melakukan ibadah. Seekor kera kecil yang berada di sana melihatnya dan membuat ibadah itu menjadi kacau. Bangsa kera berusaha mengejar Taylor. Mereka melemparinya dengan buah-buahan lalu menangkapnya dengan sebuah jaring. Karena dianggap berbahaya, Taylor akan dibawa tentara untuk dieksekusi. Tiba-tiba kemampuan bicara Taylor kembali. Ia mengucapkan beberapa kalimat dan membuat para kera itu terkejut. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape. Karena itu mereka tidak jadi menghukumnya. Untuk sementara Taylor dimasukkan kembali ke dalam kandang. Karena ia sudah bisa berbicara, ia mulai curhat dengan perempuan yang bersamanya di dalam kandang. Kemudian Taylor memanggilnya dengan nama Nova. Saat lagi asik, penjaga kandang malah datang lalu menyemprot mereka dengan air. Mereka juga memisahkan Taylor dan Nova ke dalam kandang yang berbeda. Tidak lama setelah itu para kera kembali dan membawa Taylor ke sebuah persidangan. Dan persidangan itu dihadiri para pejabat tinggi bangsa kera dan dipimpin oleh Presiden Akademi. Dr. Maximus sebagai komisaris urusan binatang dan Dr. Zeus sebagai menteri ilmu pengetahuan dan juga ketua pembela keyakinan. Selain itu, Zira dan Cornelius datang untuk memberikan pembelaan, tetapi sebelum sidang dimulai, mereka meminta penjaga melepas pakaian yang dipakai oleh Taylor. Mereka beranggapan karena dia adalah manusia dan tidak seharusnya memakai baju. Taylor dianggap sebagai ancaman pada bangsa kera, karena itulah para pejabat berusaha mencari celah untuk dapat menghukumnya. Akan tetapi mereka sulit melakukannya karena mendapat pertentangan dari Zira dan Cornelius. Menurut Maximus, bangsa kera memiliki keyakinan yang kuat terhadap golongan suci yang mereka miliki selama ini, bahwa bangsa kera ditakdirkan menguasai dunia, sedangkan manusia sudah sepantasnya menjadi peliharaan. Karena dilarang berbicara selama persidangan, karena itulah Taylor meminta Cornelius untuk membacakan pembelaannya yang ia tulis pada sebuah kertas. Dalam tulisan itu, Taylor berkata kalau ia berasal dari tata surya lain bersama rekannya, dan tanpa sengaja mereka terdampar di planet tersebut. Taylor juga meminta bertemu dengan rekannya sebagai bukti bahwa ia bukan satu-satunya manusia cerdas. Belum selesai membaca, Presiden mengatakan kalau Taylor ini sedang ngelawak, namun mereka tetap mencari rekan Taylor. Saat mereka menemukan London, tapi sayangnya, dia sudah terlanjur dioperasi tanpa sepengetahuan Dr. Zira. Dr. Zeus telah membedah dan mengeluarkan sebagian otaknya, karena itulah ia cuma pelangap-pelongo saat diajak Taylor berbicara. Taylor menjadi emosi, ia berusaha menyerang Zeus namun para tentara kera berhasil menghentikannya. Setelah itu mereka membawa Taylor kembali ke dalam persidangan dan menutup mulutnya
karena Taylor terus mengoceh dan tidak bisa diam. Cornelius menjadi kasihan lalu mengungkap sebuah fakta kalau ia pernah mendatangi kawasan terlarang dan menemukan beberapa bukti bahwa manusia pernah memiliki peradaban yang lebih maju jauh sebelum gulungan suci bangsa Kera dibuat. Tapi para pejabat itu membantah teori arkeologinya. Cornelius terus berusaha meyakinkan mereka akan teorinya jika perlu dilakukan penelitian bersama di kawasan terlarang. Dan akhirnya sidang ditunda untuk sementara waktu karena Zira dan Cornelius dianggap telah menghina persidangan. Kemudian di malam harinya Taylor dibawa ke ruang pribadi Dr. Zeus dan memberitahunya kalau pengadilan sudah memberikan putusan terhadapnya, di mana ia akan dibedah untuk diteliti dari mana asal kecerdasannya. Dr. Zeus memberikan pilihan jika ia bekerja sama, maka ia akan dibebaskan dari tuntutan. Dr. Zeus bertanya dari mana ia berasal, lalu apakah ada manusia seperti dirinya di kawasan terlarang. Dia curiga kalau Taylor adalah manusia yang mendiami kawasan tersebut. Taylor mengatakan kalau ia merupakan penjelajah angkasa dan berasal dari planet yang bernama Bumi. Dr. Zeus tidak percaya dan menyuruh pengawal untuk mengembalikan Taylor ke dalam kandangnya. Di tengah malam keponakan Zira mendatangi kandang Taylor. Ia berkata kepada penjaga kalau ia sedang bertugas. Dia lalu memberikan surat tugasnya, tapi saat sedang membaca, tiba-tiba penjaga itu dibuat pingsan oleh mereka. Keponakan Zira segera membebaskan Taylor dan Nova. Di luar, Zira sudah menunggu mereka dan membawa mereka berdua dengan sebuah gerobak tertutup. Keesokan paginya mereka bertemu dengan Cornelius yang datang membawa perbekalan termasuk senjata untuk berjaga-jaga. Zira dan Cornelius dianggap telah menghina pengadilan setelah mengungkap teori bahwa dulunya Kera adalah makhluk primitif. Karena itulah Cornelius ingin membuktikan teorinya agar mereka terbebas dari hukuman. Mereka akan mendatangi area tambang dekat dengan kawasan terlarang di mana Cornelius melakukan penelitian arkeologinya. Lalu Taylor bertanya mengapa kawasan tersebut terlarang untuk dikunjungi. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui karena hal itu sudah tertulis dalam gulungan suci bangsa Kera yang selama ini mereka yakini. Dan akhirnya mereka sampai di area bekas tambang, mereka beristirahat dan Taylor memanfaatkan waktu untuk bercukur agar terlihat sedikit lebih rapi. Akan tetapi Cornelius berpendapat tanpa jenggot itu Taylor tidak terlihat pintar. It makes you look less intelligent. Setelah itu mereka masuk ke area tambang dan tanpa diduga Dr. Zeus dan pengawalnya datang mengepung mereka. Lalu Taylor mengarahkan senjata dan mengancam akan menembak Dr. Zeus. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam tambang bersama-sama lalu mencari bukti yang mereka perlukan. Dan Dr. Zeus mengatakan kalau gulungan itu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu, yang artinya cukup menjadi bukti sejarah bangsa Kera. Lalu di dalam tambang Cornelius menjelaskan apa yang ia temukan, dan ia menemukan ada bekas jejak manusia di sana. Diperkirakan ada sekitar 1300 tahun yang lalu, di mana bangsa Kera tidak secerdas sekarang. Banyak artefak dari masa lalu yang menunjukkan bahwa peradaban di masa lalu lebih maju dari sekarang. Lalu mereka menemukan sebuah boneka manusia dan Cornelius meyakini kalau tempat itu dulunya dihuni oleh manusia. Taylor mengatakan kalau benda sejarah peradaban manusia itu mirip dengan peradabannya di bumi. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Sepertinya pengawal Zeus mencoba untuk berbuat keributan. Karena kalah jumlah, Taylor menyandra Zeus dan meminta mereka untuk mundur. Setelah itu Taylor mengikat Zeus. Lalu Zeus bertanya jika peradaban manusia dulunya lebih maju, mengapa saat ini tidak bertahan? Taylor mengatakan bisa saja karena wabah penyakit atau hal lain yang menyebabkan hancurnya sebuah peradaban. Taylor juga curiga kalau Zeus sudah mengetahui sejarah sebenarnya dari planet tersebut. Namun ia lebih memilih merahasiakan itu karena ia adalah seorang pejabat penjaga keyakinan. Setelah itu Zeus meminta Cornelius membaca sebuah bagian dari gulungan suci yang ia bawa. Di sana bertuliskan, manusia adalah ancaman nyata dalam sebuah kehidupan. Mereka melakukan perburuan untuk kesenangan, nafsu, atau keserakahan. Bahkan mereka akan membunuh saudaranya untuk memperebutkan suatu wilayah. Maka dari itulah Zeus sangat membenci manusia. Dia tidak ingin bangsanya hancur karena ulah manusia. Dan Taylor juga menyadari apa yang ditulis dalam gulungan itu benar adanya.
karena mirip dengan perilaku manusia yang ada di bumi. Lalu Taylor meminta Zeus memberinya kuda dan perbekalan selama beberapa hari, karena ia akan pergi menuju kawasan terlarang. Sebelum pergi, Cornelius dan Zira berterima kasih kepada Taylor karena sudah membantu membuktikan teori mereka tentang peradaban manusia di masa lalu. Dan Taylor juga berterima kasih kepada Cornelius dan Zira karena sudah menolongnya. Setelah itu, Taylor dan Nova pergi, sedangkan Zeus memerintahkan Cornelius dan Zira untuk menyembunyikan fakta tentang manusia yang mereka temukan, agar tidak terjadi kekacauan pada bangsa Kera. Tujuan Taylor pergi ke kawasan terlarang tentu saja untuk mengungkap rahasia. Apakah ada peradaban manusia di sana seperti yang dimaksud oleh Dr. Zeus? Taylor dan Nova menyusuri pantai, lalu Taylor menemukan sebuah patung yang membuatnya terkejut. Di hadapannya terdapat reruntuhan patung Liberty. Ternyata selama ini dia itu berada di bumi di tahun 3978 atau 2000 tahun sejak Taylor meninggalkan bumi. Ada kemungkinan saat berada di angkasa terjadi kesalahan dan entah mengapa pesawat mereka malah kembali ke bumi. Perbedaan waktu terjadi karena saat itu mereka bergerak mendekati kecepatan cahaya sehingga waktu berjalan lambat. Jadi kesimpulannya adalah Taylor berada di bumi di tahun 3978 yang dikuasai oleh bangsa Kera. Smile. Dan penyebab manusia mengalami kemunduran peradaban masih menjadi misteri dan masih akan berlanjut di film kedua, di mana mereka berusaha mencari penyebab hancurnya peradaban manusia. Dan bagaimana pertualangan Taylor mencari sisa kehidupan manusia nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan maaf kalau salah dalam penyampaiannya, silahkan berikan masukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile.